Bayangkan hanya dengan satu kesalahan besar, tubuhmu bisa diremukkan satu persatu dan dipajang di tengah kota sebagai tontonan. Itulah salah satu hukuman paling brutal yang pernah ada dalam sejarah manusia. Namanya breaking wheel atau roda siksa. Pada abad pertengahan, hukuman seringkali tidak mengenal belas kasihan. Adanya kejahatan besar dianggap harus dibalas dengan penderitaan yang sama besarnya. Dari sinilah muncul berbagai metode penyiksaan yang ekstrim, dan breaking wheel adalah salah satunya. Hukuman ini digunakan di berbagai negara Eropa, terutama di Jerman, Prancis, dan Eropa Timur. Biasanya dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan, perampokan besar, pengkhianatan, atau kejahatan yang dianggap mengguncang keamanan negara. Breaking wheel atau roda siksa adalah metode eksekusi di mana terpidana dihukum dengan cara tubuhnya dipatahkan, diremukkan, dan akhirnya dipajang di sebuah roda kayu besar. Roda ini bukan sekedar alat, ia menjadi simbol ketakutan, sebuah pengingat agar masyarakat tidak pernah mencoba menentang hukum dan penguasa. Prosesnya sangat sistematis dan sangat mengerikan. Pertama, terdakwa dibawa ke alun-alun kota, tangannya diikat, kakinya ditarik, orang-orang berkerumun. Mereka ingin melihat keadilan, tetapi yang mereka saksikan seringkali lebih dari sekedar hukuman. Algojo mengambil roda kayu atau palu besar. Satu persatu, tulang panjang dan tubuh korban dipukul hingga hancur. Tangan, kaki, tulang rusuk, semuanya dipatahkan secara teratur dari bawah ke atas. Setelah tubuhnya tidak lagi berbentuk, korban diletakkan di atas roda besar. Tubuh yang sudah remuk itu kemudian dipelintir mengikuti lengkungan roda. Kadang, roda itu diputar berkali-kali untuk memastikan korban benar-benar tidak dapat bergerak. Roda itu lalu diangkat tinggi-tinggi, dipasang di tiang. Disinilah korban dibiarkan, masih hidup, menahan sakit yang tidak terbayangkan. Beberapa bertahan beberapa jam, yang paling kuat bisa bertahan hingga berhari-hari sebelum akhirnya meninggal. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa hukuman sekejam ini diciptakan? Ternyata, tujuannya bukan hanya untuk membunuh seseorang, tetapi untuk memberikan efek jerak yang sangat besar. Hukuman roda siksa digunakan sebagai alat propaganda. Semakin brutal prosesnya, semakin besar rasa takut masyarakat terhadap hukum. Dengan kata lain, semakin sedikit orang yang berani melawan negara. Menariknya, setiap wilayah punya caranya sendiri. Ada beberapa tempat di mana Algojo memberikan pukulan terakhir di dada korban, disebut coup de grace, agar korban meninggal lebih cepat. Namun, di wilayah yang lain, eksekusi lambat justru dianggap lebih efektif. Korban sengaja dibiarkan hidup selama mungkin, menjadi simbol penderitaan bagi semua orang yang melihatnya. Seiring berjalannya waktu, dunia mulai berubah. Kesadaran tentang hak asasi manusia mulai tumbuh. Para pemikir dan agamawan menentang kekejaman yang tidak manusiawi. Pada abad ke-18, banyak negara Eropa mulai menghapus hukuman ini. Revolusi Perancis dan perkembangan hukum modern menjadi penanda berakhirnya metode barbar seperti breaking wheel. Hari ini, roda siksa hanya tinggal catatan kelam dalam sejarah, sebuah pengingat betapa gelapnya masa lalu ketika manusia dibiarkan menghukum tanpa batas moral. Demikian penjelasan tentang salah satu hukuman paling ekstrim dalam sejarah breaking wheel. Semoga video ini bisa menambah wawasan kamu tentang masa lalu yang penuh kekejaman, sekaligus mengingatkan kita betapa pentingnya keadilan yang manusiawi. Jika kamu tertarik dengan sejarah kelam lainnya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.